Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daring Zeliana. NIM saya 5502200041. Saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi pengantar bisnis untuk ulangan akhir semester. Nah, di sini terdapat materi di sini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah fungsi planning, organizing, leading, dan controlling. Selanjutnya yang kedua ada manajemen pemasaran. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada manajemen operasional dan produksi. Yang kelima ada manajemen risiko. Nah, yang pertama di sini akan saya menjelaskan tentang fungsi planning dalam manajemen. Nah, fungsi planning atau perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan atau planning adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Nah, perencanaan itu adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan perencanaan itu? Nah, yang pertama, tujuan perencanaan adalah untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Jadi, kita sudah mengira-ngira ke depannya akan seperti apa gitu. Sudah direncanakan planning A, planning B, dan seterusnya. Nah, yang kedua, ada perencanaan mengarahkan atau direction kepada administration maupun non administrator. Nah, yang ketiga ada perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, tujuan perencanaan yaitu menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Nah, selanjutnya terdapat manfaat. Nah, apa sih manfaat perencanaan itu? Yang pertama, manfaat perencanaan adalah menghasilkan perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanaan semua kegiatan yang ingin dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya manfaat kedua adalah bisa mempermudah pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau belum atau tidak. Nah, yang ketiga manfaatnya adalah bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari itu, di kedepannya. Nah, manfaat yang keempat adalah kegiatan setiap unit manajemen jadi lebih terorganisir atau lebih teratur. Jadi sudah sesuai planning gitu. Nah, selanjutnya manfaat yang kelima adalah pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, terdapat fungsi organizing dalam manajemen. Nah, fungsi organizing atau perencanaan adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, fungsi perorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas, dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.
Perorganisasian bisa memudahkan manajer untuk mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya yang telah dibagi-bagi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan organisasi atau organizing? Yang pertama, pendelegasian atau penetapan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksanaan. Yang kedua, adanya pembagian tugas secara jelas. Yang ketiga, tujuan organisasi mempunyai manajer puncak dan manajer puncak yang profesional untuk bisa mengkoordinasikan semua kegiatan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya, manfaat organisasi atau organizing. Nah, yang pertama manfaatnya adalah bisa pembagian tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi pembagian tugasnya itu sesuai gitu, sudah disesuaikan. Selanjutnya, yang manfaat kedua adalah menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Nah, fungsinya organisasi itu kita bisa menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas, jadi sudah sesuai gitu. Si A mengerjakan tugas apa, si B mengerjakan tugas apa. Nah, selanjutnya manfaat yang ketiga adalah personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang dijalankan. Karena sudah diorganisasi, sudah terencana, jadi semua anggota tuh sudah tahu apa yang harus dilaksanakan, ke depannya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, fungsi leading dalam manajemen. Leading merupakan pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar saling ada pengertian antara pemimpin dan karyawan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada karyawan. Memilih orang yang menjadi karyawan, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan yang mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang leader atau manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi serta mempengaruhi bawahannya agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan. Jadi, fungsi leading ini adalah pemimpin tiap divisi atau tiap bagian yang berfungsi untuk menuntun, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi seluruh bawahannya. Selanjutnya, ada fungsi controlling atau kontrol dalam manajemen. Nah, fungsinya adalah mengharuskan pemimpin manajerial dapat memastikan bahwa perjalanan aktivitas organisasi telah mengarah pada tujuan yang dicapai. Oleh sebab itu, perlu adanya standar bagi pemimpin manajerial sehingga dapat mengetahui secara jelas ukuran keberhasilan dan kegagalan yang telah ditentukan. Tak heran jika fungsi pengendalian ini diikuti dengan evaluasi. Evaluasi itu kayak pengecekan. Evaluasi. Nah, di mana perlu adanya tolak ukur terhadap standar kinerja dan pengukuran kinerja secara aktual, sehingga dapat dilakukan koreksi atas segala penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses pencapaian organisasi. Jadi fungsinya kontrol itu ya mengontrol apakah sudah sesuai dengan planning yang telah direncanakan di awal atau belum. Nah, di sini ada fungsi kontrol menurut Silalahi tahun 2003 halaman 181 mungkin ya. Tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama menurut dia adalah
mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, fungsi controlling adalah agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digaris atau ditetapkan. Nah, fungsi yang ketiga adalah mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, fungsi controlling adalah mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya adalah kayak barang-barang yang ada di perusahaan gitu. Jadi kita mengontrol apakah barang ini atau alat tersebut digunakan dengan baik atau malah digunakan sembarangan gitu. Jadi dikontrol. Nah, fungsi yang kelima adalah mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Jadi mengontrol seluruh karyawannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Selanjutnya, manfaat controlling itu yang pertama dapat mengetahui sejauh mana program yang sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, apakah fungsi wasdal akan meningkatkan efisiensi kegiatan program. Nah, selanjutnya manfaat controlling. Yang kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi, kita itu mengontrol apakah staf kita ini dalam menjalankan tugasnya ini sudah sesuai atau dia belum mengerti. Jadi, kita mengontrolnya. Nah, selanjutnya manfaatnya yang ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Untuk memberikan ruang reguler untuk supervises untuk menggunakan isi dan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya di sini terdapat materi yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Nah, definisi pemasaran. Nah, pemasaran itu adalah kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi di dalam suatu lingkungan yang terus-menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial dari perusahaan, tetapi juga dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri dan peraturan-peraturan yang ada. Nah, selanjutnya definisi manajemen pemasaran. Nah, di sini terdapat pengertian dari Philip Kotler. Nah, dia menjelaskan manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, serta mengendalikan program yang dirancang untuk menciptakan pertukaran yang diidamkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi secara umum, manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian kegiatan perencanaan dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Jadi di sini maksudnya manajemen pemasaran itu dia itu yang merencanakan dan menganalisa dan melaksanakan yang sudah direncanakan. Selanjutnya diawasi apakah tujuan itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, di sini ada fungsi manajemen pemasaran. Nah, yang pertama adalah melakukan suatu riset terhadap konsumen.
Jadi kita melihat langsung apakah sebenarnya apa sih yang konsumen sedang inginkan atau yang lagi booming. Nah, terus yang kedua adalah melakukan distribusi suatu produk atau barang. Jadi dalam fungsi manajemen ini terjadi sebuah distribusi atau pengiriman suatu produk atau barang. Nah, selanjutnya yang ketiga, memberikan layanan atau servis yang baik kepada pelanggan. Nah, yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Yang kelima, menetapkan suatu harga. Jadi manajemen pemasaran ini juga pasti menetapkan suatu harga. Yang keenam, membuat suatu kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketujuh, mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi. Jadi kita mengevaluasi atau mengecek kembali apakah strategi promosi kita sudah baik dan sistem distribusi atau sistem pengiriman kita sudah benar dilakukan, jadi dievaluasi. Nah, yang ke-8, menjalin suatu komunikasi dengan konsumen. Di sini maksudnya itu kita itu bisa menanyakan langsung kepada konsumen apakah dia suka dengan barang yang kita buat, apakah ada terjadi masalah dalam sistem distribusinya atau kurang gimana. Jadi kita menjalin komunikasi agar bisa saling mengerti gitu. Nah, selanjutnya yang ke-9, untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen dan pasar. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih tujuan manajemen pemasaran? Nah, yang pertama, menciptakan permintaan. Nah, membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang. Jadi kita itu menciptakan permintaan, menciptakan suatu barang yang konsumen itu pengen gitu. Nah, yang selanjutnya yang kedua, menciptakan kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang. Jadi ya kita itu harus melihat apa sih yang saat ini konsumen inginkan sebelum dia menawarkan suatu produk. Soalnya bisa aja ketika kita sudah membuat produk ternyata itu produknya tidak diinginkan oleh konsumen, jadinya kan kurang rame dibeli. Nah, yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Nah, untuk meningkatkan pangsa pasar yaitu rasio penjualan terhadap total penjualan dalam perekonomian. Jadi yang tujuan manajemen pemasaran yang ketiga yaitu adalah meningkatkan rasio penjualan. Nah, yang keempat, tujuan manajemen pemasaran itu berfungsi untuk meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh dari hasil penjualan produk yang ingin memuaskan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Departemen pemasaran menyediakan produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar dan menciptakan citra yang baik kepada pelanggan. Jadi, yaitu menciptakan citra baik, nama baik suatu produk yang kita jual gitu. Nah, selanjutnya yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Jadi manajemen pemasaran ini juga bertujuan untuk menciptakan pelanggan baru, mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara luas. Nah, yang ketujuh, tujuan manajemen pemasaran yaitu tentu saja memuaskan pelanggan. Bisnis baru, pengembangan dan mendistribusi produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan menghasilkan pendapatan. Betul.
Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia atau MSDM ya. Nah, di sini pengertiannya yaitu manajemen sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal yang bersama perusahaan, karyawan, masyarakat jadi maksimal. Selanjutnya, peranan sumber daya manusia. Nah, di sini peranan sumber daya manusia yaitu 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan atas asas the right man in the right place and the right man in the right job. Jadi maksudnya menempatkan seseorang di tempat yang benar dan di bagian yang tepat, di job yang tepat. Nah, yang ketiga, peranan manajemen sumber daya manusia yaitu menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi atau kenaikan jabatan, dan pemberhentian dari kerja. Selanjutnya yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Jadi, SDM ini sudah meramalkan ke depannya sumber daya manusia itu permintaan sumber daya manusia itu akan seberapa banyak ke depannya gitu. Selanjutnya nomor 5, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan kita pada khususnya. Yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang ke-8, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Nah, maksud dari yang 8 ini mungkin diadakannya training karyawan gitu kali ya. Nah, yang ke-9, mengatur mutasi atau perpindahan karyawan, baik secara vertikal atau dari bawahan ke atasan, dan secara horizontal ini biasanya perpindahan antar divisi. Yang 10, mengatur pensiunan dan pemberhentian dan pesangon. Jadi SDM ini juga mengatur pensiunan karyawannya, pemberhentiannya, dan pesangon. Pesangon ini imbalan bonus sepertinya. Nah, selanjutnya tugas pokok manajemen sumber daya manusia. Nah, tugas pokoknya yang pertama, melakukan pengawasan terhadap proses perekrutmen, seleksi, wawancara, dan penempatan sejumlah tenaga kerja baru. Itu tugasnya yang pertama. Yang kedua, tugasnya mengkoordinasi tenaga kerja yang berbakat dan memiliki keahlian sesuai yang diharapkan perusahaan. Mengkoordinasi ini maksudnya mengatur tenaga kerja. Nah, yang ketiga, menghubungkan pihak manajemen dengan tenaga kerja. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada tenaga kerja.
Jadi manajemen itu yang kayak melayani karyawan-karyawannya, apakah ada keluhan atau gimana gitu. Nah, yang kelima ya, memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, yang keenam, melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kerja khusus dan juga staf pendukung. Jadi manajer juga mengawasi kinerja tenaga kerja khusus dan juga staf pendukungnya. Nah, yang terakhir, mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai ketenaga kerjaan. Jadi SDM itu pokoknya mengurus segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di tenaga kerjaan. Selanjutnya, manajemen, operasional, dan produksi. Materi yang keempat. Nah, pengertian manajemen operasional yaitu jadi manajemen operasional itu bisa diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Nah, tujuan dari manajemen operasional itu mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, bisa dari bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan. Nah, sehingga proses produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, apa sih fungsi manajemen operasional di berbagai bagian perusahaan? Nah, fungsi manajemen operasional itu dia berfungsi di bagian operasi. Nah, fungsi utama manajemen operasi secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan baku dan upaya manusia menjadi barang dan layanan yang tahan lama dan dapat dimanfaatkan konsumen. Yang kedua, strategi. Ketika menggunakan strategi dalam manajemen operasi, ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu melalui sumber daya yang dioptimalkan dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Nah, yang ketiga, keuangan. Keuangan adalah komponen penting dalam manajemen operasi atau operasional. Kenapa sangat penting? Karena untuk memastikan bahwa semua keuangan telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dilaksanakan dengan benar untuk memastikan tercapainya penciptaan barang dan jasa yang optimal. Selanjutnya, yang keempat, ada desain produk. Nah, dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi lebih jauh sederhana. Salah satu tugas utama manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya, mengelola kualitas. Manajemen mutu memainkan peran penting dalam menjual suatu produk. Manajemen operasi mengalokasikan tugas manajemen mutu untuk tim dan kemudian mengawasi tugas mereka. Yang keenam, yang terakhir adalah perkiraan permintaan. Jadi, berfokus pada kebutuhan pelanggan adalah salah satu fungsi utama manajemen operasi. Manajemen operasi yang baik memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai layanan terbaik. Artinya menerima apapun yang mereka inginkan secara cepat dan tepat waktu.
Selanjutnya, pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bagian manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan, manajemen produksi adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, arahan, dan pelaksanaan kegiatan produksi untuk mendapatkan tujuan akhir, yaitu berupa solusi dan proses produksi untuk mengubah koleksi bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi dapat disimpulkan, manajemen produksi adalah manajemen yang mengatur, merencanakan suatu kegiatan produksi untuk mendapatkan produk jadi, begitu. Produk jadi. Selanjutnya, fungsi manajemen produksi. Yang pertama, fungsinya adalah perencanaan produksi. Perencanaan sebuah produksi harus dijalankan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir biaya produksi dengan baik sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, fungsi manajemen produksi yaitu jasa penunjang. Nah, jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien. Hal ini sangat diperlukan guna membantu perusahaan bersaing secara sehat dengan menggunakan produksi yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Selanjutnya yang ketiga adalah proses pengolahan. Nah, fungsi manajemen produksi ini yang ketiga adalah proses pengolahan. Nah, proses pengolahan adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah masukan atau input. Nah, proses ini sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya secara maksimal dan efisien agar menjadi suatu produk yang memiliki kualitas yang baik dan memiliki harga nilai. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan. Nah, pengendalian dan pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga proses ini membantu perusahaan mencapai visi dan misi serta meningkatkan reputasi perusahaan dikarenakan memproduksi barang yang sesuai dengan standar sehingga penjualan dapat meningkat. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang mungkin akan menimpa usaha kita. Nah, di sini ada tujuan manajemen risiko. Nah, tujuannya yaitu melindungi perusahaan atau protecting. Nah, di sini memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ada mendorong manajemen agar proaktif. Nah, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko
dan menjadikan risk management sebagai sumber daya keunggulan yang bersaing dan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, membantu pembuatan kerangka kerja. Tujuan dalam pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas resiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Yang terakhir ada meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, manajemen risiko ini berfungsi juga atau bertujuan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Yang selanjutnya adalah manfaat manajemen risiko. Nah, yang pertama, manfaatnya yaitu berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah yang rumit. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Yang ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Nah, yang kelima, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan beberapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, melanjutkan pertumbuhan perusahaan. Manfaat yang ketujuh adalah menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Yang kedelapan, menstabilkan pendapatan perusahaan. Nah, selanjutnya macam-macam manajemen risiko. Nah, manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal